Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad April Swan dari kelas 11 IPA. Dan pada pagi hari ini saya akan menceritakan sejarah R.A. Kartini. Selamat menyaksikan. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh dari suku Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan di Indonesia. Ide-ide besarnya telah mampu menggerakkan dan mengilhami perjuangan kaumnya dari kebodohan yang tidak disadari pada masa lalu. Dan inilah cerita sejarah R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini dilahirkan di Jepang pada tanggal 21 April 1879. Kartini lahir dari keluarga ningrat Jawa dan ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang selaku bupati di wilayah Jepara, sedangkan ibunya bernama M.A. Ngasira. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dan ia adalah anak perempuan tertua dan ia berasal dari keturunan keluarga yang cerdas. Kartini bersekolah hingga usia 12 tahun di ILS atau Europis Registry School. Setelah 12 tahun ia harus tinggal di rumah untuk dipingit. Dalam masa pingitan, ia belajar sendiri di rumah. Dan dengan memanfaatkan kemampuannya dalam berbahasa Belanda, Kartini pun menjalin hubungan surat menyurat dengan teman-teman dari Belanda. Dan dari hubungan surat menyurat ini, Kartini banyak tertarik dengan majunya pemikiran-pemikiran perempuan Eropa. Dan dari titik inilah semua berawal, dari pemikiran perempuan muda Kartini yang kemudian dapat mengubah sejarah bangsa Indonesia. Namun, Kartini disuruh menikah oleh orang tuanya bersama dengan Bupati Rembang yang bernama KRM Adipati Aryo Singgijojo Adiningrat yang sebelumnya telah memiliki 3 istri. Mereka pun menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya sangat mengerti keinginan Kartini. Beliau pun mendukung cita-cita Kartini untuk mendirikan sekolah wanita. Sekolah wanita pertama yang didirikan yaitu Sekolah Wanita di Rembang yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Dari pernikahannya bersama KRM Adipati Aryo Singgijojo Adiningrat, Kartini pun melahirkan seorang putra yang bernama RM Sosalit Jojo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari setelah melahirkan anak pertama sekaligus anak terakhirnya, Kartini pun menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 17 September 1904. Yang pada saat itu Kartini masih berusia 25 tahun dan ia dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Sebuah organisasi bernama Yayasan Kartini melanjutkan perjuangan Kartini dengan mendirikan sekolah wanita di Semarang pada tahun 1912. Lalu didirikan lagi di Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Malang, Cirebon, dan daerah lainnya. Yayasan ini didirikan oleh keluarga Van Deventer yang selaku tokoh politik etis. Dan oleh sebab itu, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini yaitu 21 April untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. Kini R.A. Kartini telah tiada. Cita-cita dan perjuangannya telah dapat kita nikmati hingga sekarang. Jadi kita sebagai pelajar, marilah kita teruskan perjuangan Kartini dengan cara belajar yang tekun. Cukup sekian penjelasan sejarah R.A. Kartini dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.